Hamdan wa syukran amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Para pendengar podcast Harli Yuda Priyono yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar tasawuf progresif. Muncul pertanyaan, mengapa menempatkan kata progresif setelah kata tasawuf? Pertama, kita akan membahas tentang tasawuf terlebih dahulu. Dari segi etimologi ataupun bahasa, disebutkan bahwa tasawuf diambil dari kata tasawwafa, yatasawwafu, tasawuf. Ada pula yang mengaitkan tasawuf dengan kaum sufi ataupun orang-orang yang mengenakan pakaian wool atau suf. Ada pula yang menyematkan kata tasawuf dan sufi dengan ahlus suffah, yaitu sahabat Nabiullah Muhammad SAW yang mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di tempat tersebut dikatakan oleh sahabat-sahabat yang lain sebagai seorang ahlus suffah. Kemudian ketika berbicara tentang tasawuf, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah tarekat-tarekat tertentu maupun tokoh-tokoh tasawuf tertentu. Semua pernyataan yang telah disebutkan adalah benar keadaannya. Akan tetapi, apakah tasawuf hanya sebatas tentang zikir-zikir tertentu ataupun tarekat-tarekat tertentu ataupun teori-teori untuk sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mencapai hakikatullah dan ma'rifatullah. Tasawuf ketika kita perhatikan dalam tokoh-tokohnya, maka kita dapati tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, Ibrahim ibn Adham, kemudian Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan masih banyak lagi. Dan dalam implementasi kehidupan mereka tidak menyatakan bahwa diri mereka adalah seorang sufi atau seorang ahli tasawuf. Tetapi terminologi ini ataupun rumus-rumus daripada tirakat yang dilakukan oleh para ahli tasawuf itu muncul setelah dikodifikasikan ataupun dibukukan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelum mereka. Sama halnya ketika kita berbicara tasawuf di masa Rasulullah SAW. Maka tasawuf itu belum ada secara pelembagaan. Sama halnya dengan ilmu fikih maupun ilmu tauhid ataupun teologi. Di masa Rasulullah Muhammad SAW, komponen tersebut belum ada di masanya. Akan tetapi dikodifikasikan setelah para ilmuwan Islam, setelah masa tabi'in maupun tabi'in, itu membaca bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya itu mengindikasikan hal-hal yang disebut dengan tasawuf. Nah, seperti apa gambaran hidup Rasulullah Muhammad SAW yang erat kaitannya dengan tasawuf? Sebagaimana artikel yang telah kami tulis sebelumnya, yaitu pengantar tasawuf progresif, bahwa sebelum wahyu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau sangat menyukai bertahanus di Gua Hira. Beliau menyendiri, pergi menjauh dari kaumnya, sebab kaumnya menurut pandangan beliau
melakukan segala sesuatu dalam hal ini bentuk peribadahan yang tidak sampai pada rasionalitas. Mengapa tidak sampai pada rasionalitas? Sebab yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saat itu melakukan penyembahan, dalam hal ini sesembahan yang mereka sembah dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Nah, tentu dapat dikatakan di luar daripada rasionalitas. Lalu seperti apa sebenarnya tasawuf itu sampai ada penambahan kata progresif setelahnya? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan suatu bentuk progresivitas. Beliau tidak hanya bertahanus kemudian mengadakan perbaikan diri. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sembari melakukan perbaikan diri, beliau uslah dari masyarakat umum di sekitar mereka. Rasul pun mengadakan satu bentuk perbaikan masyarakat. Sebagaimana yang fenomenal yang kita ketahui ketika kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan satu bentuk pertengahan, memutuskan perkara di tengah-tengah para petinggi Mekah pada saat itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika terjadi perombakan Ka'bah, ketika terjadi pembangunan ulang Mekah, maka terjadi polemik antara beberapa kepala kabilah pada saat itu. Siapakah yang berhak untuk memasang Hajar Aswad? Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kejeniusannya itu membuat suatu jalan tengah. Jadi ketika saat itu para petinggi Mekah mengatakan bahwa yang berhak untuk memasang Hajar Aswad adalah siapa yang pertama kali masuk dari pintu Ka'bah. Dan ternyata yang pertama kali masuk dalam pintu Ka'bah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau yang diberikan mandat untuk memasang Hajar Aswad. Akan tetapi yang menarik daripada perilaku beliau, beliau mengadakan satu bentuk inisiatif agar surban dibentangkan kemudian dari sudutnya masing-masing daripada petinggi kabilah itu memegang, kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menempelkan Hajar Aswad di tengah-tengah berdasarkan surban yang telah dibentangkan tadi. Kita membaca aktivitas beliau adalah beliau tidak mengeluarkan sifat egoisme ketika diberikan mandat untuk memasang Hajar Aswad. Akan tetapi beliau terjun ke tengah-tengah masyarakat, membuat satu bentuk inisiatif agar semua masyarakat terlibat dalam proses pemasangan Hajar Aswad tersebut. Nah, sama halnya ketika kita kemudian transformasikan permasalahan tersebut di era sekarang hari ini. Bahwa seharusnya seorang sufi, secara umum seorang muslim, dia tidak hanya mengimplementasikan ilmu tersebut dalam ranah individual personal, akan tetapi ilmunya diturunkan di tengah-tengah masyarakat, mereka bersama masyarakat mengadakan perubahan di tengah-tengah mereka ataupun mengadakan perbaikan. Nah, selain daripada itu, Rasulullah Muhammad SAW ketika sampai dalam fase kenabian, beliau pun mengadakan suatu bentuk perbaikan. Yang pertama, perbaikan tata teologi. Dari sebelumnya menyembah berhala, menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau hijrah dari Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Nah, kira-kira kalau kita menganalisis ataupun membaca apa maksud daripada beliau membangun masjid, ternyata Rasulullah Muhammad SAW membangun masjid itu dengan fungsi membuat satu center, membuat satu bentuk pusat agar tersebar dakwah Islam di masyarakat Mekah dan di tempat-tempat yang lain selain daripada itu, untuk mengumpulkan masyarakat bersama-sama bersosialisasi, bersama-sama kemudian
menyatukan pikiran seperti apa visi kedepannya untuk membangun masyarakat Madinah. Ada progresivitas yang Rasulullah Muhammad SAW lakukan, tidak hanya terbatas pada hal-hal ibadah yang sifatnya spiritual, tetapi ada ibadah sosial yang beliau lakukan. Inilah yang dimaksud dengan progresivitas. Jadi aktivitas nabawi yang beliau lakukan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya individual belaka, tetapi progresivitas nabawi yang beliau lakukan itu kembali diimplementasikan dalam bentuk ibadah sosial. Nah, inilah tasawuf progresif yang kita maksudkan. Jadi progresif tidak membuat suatu bentuk tasawuf yang baru, tidak membuat tarekat baru, dan tidak membuat penamaan-penamaan tasawuf yang baru. Akan tetapi hanya mengambil terminologi progresif untuk menyatakan secara tegas bahwa tasawuf tidak hanya perbaikan diri, tasawuf tidak hanya kemudian mengadakan perbaikan personal, akan tetapi tasawuf itu kembali kepada masyarakat, membangun masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan yang namanya keutuhan jamaah. Nah, kira-kira seperti itu singkatan daripada pengantar tasawuf progresif. Kedepannya akan kami bahas teori-teori yang dibakukan oleh para ilmuwan tasawuf tentang bagaimana bahasan-bahasan tasawuf berdasarkan perilaku Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, kemudian bagaimana memandang tasawuf daripada kacamata implementasi tokoh-tokoh tasawuf seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kurang lebih yang kami bisa dapat sampaikan. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.